Lantas setelah itu Rudiana dilaporkan ke polisi dengan dugaan penganiayaan hingga kesaksian palsu. Apakah polisi akan memeriksa Rudiana terkait dugaan pelanggaran pidana dan kode etik dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama Ketua Umum PBH Perkaki Pitra Ramadan dan praktisi hukum Saur Siagian. Selamat malam. Masih dengan bunga mawarnya, guys. Dia membangun citra. Iya. Pengacara yang identik dengan sesuatu. Bunga mawar. Nggak penting itu, Pitra. Si otakmu. Iya, bener bang. Saya ke Bang Pitra dulu deh. Bang Pitra, ini saya menyebutnya masih teman atau sudah klien ya? Jangan-jangan ya. Bang Pitra, kalau Rudiana kan sudah dilaporkan ke Barreskrim, ini artinya terakhir kali bicara dengan Rudiana kapan? Bicara apa? Ya, kalau berbicara dengan beliau tentunya kita berbicara terkait dengan kesehatan saja ya. Tidak ada berbicara terkait dengan kasus. Karena domain daripada kasus tersebut sudah diserahkan kepada penyidik yang menangani karena sudah ada laporan polisi terhadap kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan tersebut. Tentunya kita menghargai aparat kepolisian ya yang sedang menjalankan tugas dalam mengungkap kasus ini karena ada beberapa pelaku lainnya yang belum terungkap seperti itu. Kondisinya sudah diceritakan mengenai laporan ini, responnya Pak Rudiana bagaimana, Bang Pitra? Terkait dengan laporan polisi terhadap Bapak Ibtu Rudiana, ya beliau tidak ada persoalan terhadap hal tersebut karena memang itu adalah hak hukum setiap warga masyarakat ya. Tentunya kita dari Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia Perhaki sepanjang itu dibutuhkan oleh Bapak Ibtu Rudiana akan kita berikan bantuan hukum yang terbaik kepada beliau, mengingat dengan pertimbangan beliau ini adalah sebagai ayah korban di mana anaknya telah meninggal dunia dan beliau adalah statusnya juga sebagai pelapor. Tentu hal ini ya dengan pertimbangan kita karena beliau ini sebagai pelapor harus kita lindungi hak hukumnya. Jangan juga ini sudah menjadi bola liar karena sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terpidananya sudah ada. Artinya mereka yang melaporkan Rudiana ini adalah mereka yang melaporkan dirinya sendiri gitu loh. Mereka yang melaporkan dirinya sendiri. Saya konfirmasi. Kok bisa? Kok bisa ngelaporin dirinya sendiri? Padahal kan melaporkan dirinya sendiri. Menurut Anda bagaimana? Dari mana? Gue jadi ikut ketawa, Bang. Kalau saya sih melihat dari data-data nih Pak Saur Siagaan nih. Respect. Para terpidana ini baik kuasa hukumnya dari awal yang membuat laporan dan bahkan melakukan penyidikan sendiri itu kan saudara Rudiana. Enggak, salah termasuk juga dengan menentukan yang 11 orang itu adalah kan awalnya adalah saudara Rudiana kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Cirebon. Nah, ternyata ada 3 yang disebut Peggy, salah satu yang 2 di fiktif menurut Polda DPO ya. Ternyata tidak betul. Nah, kalau kita lihat bagaimana seriusnya kasus ini dan juga seriusnya tindakan saudara Rudiana untuk menyelamatkan institusi, sebab pada saat dia melaporkan adalah sebagai warga negara sama dengan saya Pitra atau Mbak Nita. Jadi tidak ada alasan dia sepihak untuk melakukan penyidikan bahkan kalau kita lihat salah satu kesaksian daripada terpidana menyiksa dan juga memberikan kencing. Tuh, dengar Bang Pitra. Tindak lanjuti. Kalau tidak diam dulu kau. Iya, diam dulu, itu fakta, Bang Pitra, itu fakta, Bang. Kasus akan banyak nanti kawan-kawan di Polda Jawa Barat korban seperti kasus Sambo. Jadi sebelum ke Sambo, Bang Saur, jadi pidana dulu atau etik dulu nih? Sama, dua-duanya bisa jalan. Kalau saya dulu tampak ketika keluarga pengacaranya Yosua melaporkan pidananya, di saat yang sama kami juga melakukan pelaporan soal tindak pidana etik supaya dicabut dulu status kepolisiannya supaya jangan sampai menghambat sehingga proses hukum dan juga perlakuan kepada saudara Rudiana bukan karena dia polisi, tapi dia sebagai warga negara yang tadi Pitra bilang bahwa kita sedih pasti berduka atas kematian putrinya, anaknya, tetapi tidak ada alasan hukum apapun kemudian melakukan penyiksaan yang diduga, melakukan penyiksaan, penangkapan, dan juga melakukan menentukan DPO. Dan yang sekarang
kacau bala bukan juga kasus ini, kasus Pina Cirebon, tapi masalah bangsa. Presiden ngomong, wakil presiden ngomong, kabar eskrim ngomong, Kapolri ngomong. Nah, oleh karena itu, kalau tidak segera ditindaklanjuti laporan kepada saudara Rudiana, ini akan babak belur teman-teman di kepolisian. Bener banget nih Bang Saur. Untuk Bener. Rudiana Menurut diperiksa gua secara paralel ya. Oke, emang harus keluar tuh Ibtu Rudiana itu. Kasihan sama institusi Polri. Bener Bang. Kasihan banget asli. Gue juga kasihan. Tapi yang lebih kasihan adalah Siapa? ketika kasus ini dibiarkan. Ah, Hanya gini-gini aja. iya bener. Lebih kasihannya adalah polisi Mm-mm. yang masih memakai bualan-bualan dari kayak Pitra, Ah, Fredrik. Kasian banget polisinya, guys. Hanya kayak Diapain? kasih disuapin, Ah. disuapin. Padahal suapin itu adalah racun gitu loh. Kasihan asli, kasihan. gue nggak ikut ngomong. Harusnya ada benalu yang menyebabkan Polri itu semakin digrogotin. Hmm, Buang benalunya. hmm, Kalau perlu, kalau Rudiana sebagai benalu, singkirkan. ah, Copot dulu hak kepolisiannya, biar gampang penyidikannya gitu loh. Pidana dan juga Alex, etik. ya. Bang Pitra, komentar Anda. Jadi begini Mbak Dita, jadi Mbak Dita, saya nggak ngerti cara berpikir rekan-rekan kita baik penasihat Bagian hukum, mananya, Bang? para pekerjaan ini. Karena apa? Mereka yang pertama menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Yang kedua, hmm, dahulunya ini Bapak Ibtu Rudiana ini sudah diperiksa oleh Propam dan Irwasum, Ya, ya. tapi kan Dan sebelum itu Peggy sudah- Setiawan dinyatakan tidak Yes. bersalah dalam kasus Tunggu, penangkapan. dan itu sudah diputuskan tidak ada kesalahan prosedur ataupun pelaksanaan. Diam dulu Bang Pitra, jangan dipotong. Sebelum dipertontonkan, begitu bobroknya penyidikan Polri ini. Tahun 2016 ya. Peggy ditetapkan sebagai tersangka, Hmm, disitulah Propam sama Irwasum mengatakan, iya tidak ada kendala, tidak ada Ah, masalah ah. dalam penyidikan tersebut. Setelah Peggy diumumkan bebas, bebas. pertanyaan besar, Ah. cinta. Bahkan Kapolri bilang, Propam, Hmm, Irwasum turun lagi. Berarti kan Kapolri mengatakan intinya adalah gue nggak percaya dengan Ah, laporan ah. sebelumnya. Ah, ah, Lo masuk betul. lagi, cek lagi. Cek Itu lagi. intinya kan guys. Iya, Benar gue kata juga kita, kayak kan? gitu. Ya Tapi paham si Bang. Pitra ini tetap memuja-muja polisi guys. Iya. Walaupun Kapolri ngomong seperti itu, Hmm. lo masuk lagi, teliti lagi, Hmm, kata hmm. Kapolri. Tapi si Pitra ini enggak. Udah kok, udah. Kalian jangan turun-turun lagi, Propam sama Irwasum. Jangan. Udah bener kok penyidikan kalian yang sebelumnya. Ini yang menyesatkan. Iya. Anggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Jadi harus digarisbawahi, jangan kita di sini menyebarkan hoax gitu loh. Ibtu Rudiana itu bukanlah penyidik. Bukan juga beliau yang memeriksa mereka, tidak. Beliau itu statusnya hanya pelapor. Bertepatan karena beliau itu sebagai anggota Polri, jadi saya lihat di sini ini dipojokkan beliau gitu loh. Jadi tidak Terkait benar ya Bang ya, dengan tidak, pra-peradilan Bang dari Pitra tidak benar kalau nggak Rudiana benar. melakukan penganiayaan. Nggak benar dong, itu hoax. Semua kita punya bukti Ini itu. keluar gitu. dari mulut Jadi, Rudiana pada Abang ya. Coba buka aja Bang buktinya. ya, artinya kan sebagai Ya. sahabat beliau. Sahabat beliau. Ya udahlah, udah clear itu. Selalu aja lah Kalau gitu ya. Sebagai sahabat udah. Iya. Apalagi yang mau diperdengar dari seorang Pitra. Sahabat kok yang ngomong seperti ini. Hmm. Kita mau bela gimana pun, kita mau bantah gimana pun, ya Iya. sahabat. Sahabat. Ini bela mati-matian, guys. Heeh. Udahlah, kelar nih perdebatan ini. Susah Pak Saur kalau kita Heeh. berdebat sama sahabat dari orang Sahabat, yang bela mati-matian. Iya. Sahabat loh. Pastikan saya tanyakan juga kepada beliau selaku sahabat. Tidak ada itu yang melakukan penyiksaan oleh Ibtu Rudiana. Blunder dia, Bang, ya. Mereka saja. Dan itu menimbulkan fitnah bagi Ibtu Rudiana. Karena memang beliau itu sebagai anggota polisi aktif, tentunya Pitra, cukuplah Fredrik yang pukul-pukul dari kepalanya ini, botak ini. Jangan kau juga. Pitra. Jangan ikut-ikutan ya Bang ya. Walaupun kamu lebih kalem sekarang ya, Iya. dibanding dulu-dulu Iya, ya. lebih garang Dulu waktu kamu itu ya. teriak dengan suara Heeh. cempreng itu. Sekarang Iya. kamu agak lebih kalem. Iya. Aku maafin lah. Bener banget, Bukan bener, lagi. bener. Batu Suka nih sama kaki abang satu sahabat ini nih. Si Rudiana. apapun yang keluar dari mulut beliau ya itu harus seizin daripada institusi dan pimpinan. Seru banget nih. Perpol nomor 7 tahun 2022. Dan nggak bisa juga kita samakan beliau ini seperti sipil harus Bang Saur aja sampai nyengir ini itu. nggak bisa dikategorikan seperti itu. Maka dari itu ya yang mereka laporkan itu terkait dengan
kesaksian palsu katanya, itu mereka melaporkan dirinya sendiri. Keterangan ya yang ada disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu adalah keterangan para terpidana. Itu harus diingat itu. Tapi kan karena konteksnya ada dugaan penganiayaan, Bang. Tapi oke lah, saya ke Bang Saur Rudiana dulu deh, sebentar. Jangan biarkan dia ngomong terlalu lama. Karena dia belum mencium bunga mawarnya kan. Dia kalau dia stres cium bunga mawar, dia Wangi. cium kan. Siapa tahu omongan dia adalah omongan hasil stresnya otaknya dia. Jangan terlalu sering-sering dia ngomong. Kalau gue nggak berani komentar lah. Yang penting ikut reaction, ikut yang benar gue nilai benar gitu. Kalau yang salah gue nilai salah. Cuman gue gimana ya, nggak terlalu berani jauh-jauh. Keseriusan dari Polri, karena kan Kapolri juga sudah memerintahkan Irwasum juga akan turun begitu. Tapi kalau Abang Pak Saur senyum-senyum guys. Iya, kan tadi udah bilang bang, udah gue bilang. Cium dulu bunga mawarnya. Fitra, cium bunga mawarmu. Oh iya, cium. Begitu. Apakah dijanjikan seterbuka itu? Bang Saur. Ya, tadi Vita cerdas sekali pertanyaan nama Fitra. Dia ini sebagai kuasa hukum atau sebagai tim pencari fakta? Nah, sebagai apa tuh Bang? Lagi ya kita kan sudah rahasia umum soal laporan yang dilakukan. Pantes Pak Saur senyum-senyum. Arahnya ke situ tuh. Biar jelas kedudukan posisimu Fitra. Kan kau kuasa hukum Pasren kan? Kenapa tiba-tiba ujung-ujung membela Pak Rudiana? Membabi buta lagi. Iya, tapi sekarang dia udah jadi ini bang, kuasa hukumnya juga. Terpidana sudah sehari-hari dan itu saya kira mereka bacakan di BAP. Saya pun kan dikirim oleh kawan-kawan itu soal BAP saudara Rudiana. Maksud saya begini, oke lah, BAP itu bukanlah kuasa hukum atau apapun, kita lihat di putusan. Tidak apa-apa, tetapi itu adalah fakta terbuktikan sekarang ini. Ada katanya Peggy sebagai seorang DPO, ternyata ketika diuji ternyata nggak ada itu. Coba andaikan 1000 nama Peggy di Republik ini, tidak ada satupun Ibtu Rudiana mengatakan Peggy kemudian Setiawan. kan hanya Itu harus dilihat. kemudian jadi nasib mereka terancam. Ini kan semua karena ulahnya saudara Rudiana dari awal. Bukan ulahnya para terpidana. Kita mengatakan bahwa ini Kapolri itu sudah terang benderang. Kemudian kita menunjuk Jadi ketawa mulu nih. untuk menindaklanjuti. Terus bang, dengerin dulu bang. Artinya sama dengan dulu dia bilang 11 terpidana, ternyata ketika diuji di pengadilan berbeda. Nah dasar itulah makanya sekarang polisi sadar bahwa ada dugaan yang sangat serius dalam pelanggaran hukum dan juga dari awal harus segera dituntaskan begitu ya Bang Saur ya. Segera dituntaskan. Bayangkan dia hanya kejadian ini di Polres Kota, terlalu cepat ini. Kejadiannya di Kabupaten. Bang Saur. Terima kasih Bang Saur, Bang Fitra, nanti mungkin setelah ini kita ngobrol setelah konfirmasi sebagai kuasa hukum. Blunder banget. Malu loh. Thank you host, lu cerdas kali ini. Iya. Fitra, lu mau membantah keterangan Pak Saur, padahal itu dari BAP Rudiana. Dari menentukan tersangka, menentukan DPO itu Rudiana. Makanya sekarang ini kenapa kita melenceng sedikit ya. Kenapa aku agak lebih ke membiarkan Pak Kang Deddy melakukan belusukannya dan menghentikan Bu Widya bacotannya. Takutnya kalau DPO-nya dari Pak Rudiana dan tersangkanya dari Pak Rudiana, berarti rangkaian ini adalah fiktif semua. Iya emang. Jadi jangan dulu gencar-gencar. Gue juga agak berpikiran seperti itu bang. Ini kayaknya fiktif deh beneran. Adalah fiktif semua gitu loh. Ya itu maksudnya. Jadi kita akan terus mengawal. Tapi kalau menurut gue sih ini hype nih bang penyebabnya bang. Makasih host. Apa lo Fitra? Siapa lo? Kita akan terus mengawal. Fitra, cium lagi bunga mama. Diserang terus oleh host, oleh Pak Saur. Kau butuh asupan keharuman bunga mawar. Terus kita akan mengawal kasus ini di channel ini The Real Boy.